وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil awwalin wal akhirin, imamina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi tahirin tayyibin wa ala ashabihi wa man ihtada bihidayatihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, khususan Pak Dekan yang selama ini hanya sowan kepada beliau di majelis Facebookiyah. Saya salah seorang jemaah beliau dan banyak sekali juga mendapatkan ilmu dan pencerahan. Nah, sekarang sudah saling tatap ini. Biasanya suka saling komentar. Ya, jadi syukur sekali bahwa beberapa kali kita bersilaturahim melalui WA dan Allah belum mengizinkan kita untuk saling bertemu, dan alhamdulillah justru di tanggal 23 Ramadan alhamdulillah Allah mempertemukan kita. Nah, ini saya kira kesyukuran saya pribadi, dan apalagi di sini juga banyak kawan-kawan yang juga sering ketemu ya. Jadi bukan sesuatu yang asing, malah saya rodokiku ini ketemu para guru yang biasa saya konsultasi dan bertanya. Nah, tapi karena amanah ini ya bismillah, saya coba menyampaikan apa yang saya pelajari, apa yang saya yakini, dan kemudian berusaha kita amalkan. Juga mohon izin Pak Dekan, ini kawan-kawan pengajian iktikaf Ramadan yang virtual pada tahun ke-38 ini juga mohon izin kami mengajak mereka untuk ikut juga menyimak kajian kita ini melalui Zoom yang diatur oleh kawan-kawan di pondok. Nah, ini mohon izin dan perkenannya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan? Jadi ibu bapak dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kita sekarang ini larut di dalam suasana yang selalu berkalkulasi dengan Allah. Kita ini tiba-tiba menjadi makhluk yang sangat kapitalis ketika kita berhadapan dengan Allah. Kalau keuntungan-keuntungan yang kita raba dengan akal kita, dengan hitungan-hitungan logika kita tidak masuk, juga kok rasa-rasanya hukum Allah ini kita juga pilah-pilah begitu. Yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Nah, kalau itu kan kritik keras terhadap mentalitas dan karakter Bani Israel. Kalau sesuatu itu dianggap menguntungkan. Nah, menguntungkan ini tentu tidak harus materi. Menguntungkan juga barangkali dalam konteks syahwat yang khafiyah. Syahwat khafiyah itu dalam penjelasan para ulama ini lebih berbahaya daripada syirik ya. Karena syirik ini, asyirkul khafi ini kata hadis yang dinyatakan benar oleh Al-Imam Al-Albani ya, lebih samar daripada melihat semut yang hitam di atas
batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Nah, itu yang paling ini sebetulnya yang kita khawatirkan dari keberagamaan kita ini adalah keberagamaan kalkulasi yang memenuhi itu tadi, kepentingan kita, hasrat-hasrat kita. Mungkin hasrat itu memang tidak teridentifikasi secara nyata, tetapi dia melekat di dalam cara merasa kita, cara memandang kita yang sangat abstrak. Nah, inilah yang kita khawatirkan dari model keberagamaan seperti ini. Kalau Pak Bagus Riono dan Kang Sus sering nyebutnya dengan budaya yang sensasi. Jadi sensing culture itu mungkin diantaranya itu. Kita mengalami semacam proses kehilangan rohani, al-insilah ar-ruhi. Jadi spiritualisasi, derohanisasi, sehingga rumitnya adalah kita tidak sadar kalau kita sedang menghadapi suatu persoalan di dalam diri kita. Nah, kalau orang-orang yang menghadapi persoalan itu teridentifikasi secara indera, atau bahkan juga kawan-kawan psikolog bisa mengidentifikasi itu dengan alat-alat ukurnya, mungkin mudah untuk di recovery. Tetapi yang disebut dengan yang saya sebut tadi itu syahwat yang tersembunyi atau asyirkul khafi itu sulit kita identifikasi kecuali memang orang itu atau diri kita ini ada asidku ma'allah, kita jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beratnya di situ, apalagi kita menghadapi sekarang arus masyarakat kita yang begitu sebetulnya lebih percaya kepada kenabian artifisial, kenabian. Jadi cyber prophetic ini mereka lebih percaya sebetulnya daripada para imam kita di dalam agama yang sudah berjasa sekali menulis ilmu-ilmu dalam syariat dan seterusnya itu. Nah, teman-teman sekalian yang saya muliakan, di dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sederhana sekali beliau menarasikan Zadul Ma'ad Zadul Ma'ad itu 5 jilid. Nah, pada jilid yang kedua halaman 8687 beliau ngomong seperti ini. Langsung saja saya baca, saya terjemah saja teks Arab ini. Kata beliau, ketika kolbu kita ini melakukan suatu perjalanan rohani kepada Allah, maka kita butuh kolbu kita ini soleh. Jadi butuh solahul qalbi wastiqamatuhu. Kolbu kita ini soleh, kolbu kita ini istiqomah. Nah, untuk mencapai kolbu yang soleh dan istiqomah, maka dia butuh totalitas menghadap kepada Allah. Jadi inni wajjahtu wajhiya lillah. Wajah ini kan sebetulnya salah satu simbol dari totalitas kemanusiaan kita, akal kita, kolbu kita, jasad kita. Maka disebutnya inni wajjahtu wajhiya. Jadi ini adalah simbol yang paling mulia di antara kita. Karena mulianya simbol ini, maka harus diletakkan setara dengan kaki ketika harus bersujud kepada Allah, agar kita sadar bahwa simbol kemanusiaan kita yang paling tinggi yaitu wajah ini, muka kita ini di hadapan Allah tak lebih tinggi daripada tapak kaki kita. Allah mengingatkan kita. Jadi kolbu kita ini di samping dia harus soleh, istiqomah, tapi ketika menghadap kepada Allah dia butuh totalitas. Nah,
jam'iyatul qalbi. Jadi jami', tidak boleh lagi ada sesuatu yang terpisah dari kolbu kita ketika kita harus. Jadi dalam bahasa beliau Imam Ibnu Qayyim, bi'iqbalihi bil kulliyah. Jadi ya menghadap Allah ini totalitas. Nah, di dalam totalitas kolbu kita ini ada dua hambatan yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama itu adalah saya sebut hambatan-hambatan yang sifatnya fisik ya, fudulut ta'ami wasyarab ya. Jadi kita ini terlalu banyak memanjakan aspek casing daripada hakikat kemanusiaan kita, makan, minum dan seterusnya. Ini terlalu berlebih, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, kelebihan manusia di dalam pola konsumsi, pola makan, nah ini tentu dalam makna yang luas. Dari mana makanan, ya itu kan juga ya luas lah itu, sampai dia menjadi satu yang bukan hanya halal tapi juga thayyib. Nah, ini jebakan yang pertama ya. Karena banyak makan, banyak minum ya, konsumsi yang tidak sehat dan tidak thayyib itu, ini akan membuat orang untuk tidur. Mungkin jasadnya sih tidak tidur, tapi dia kehilangan empati, dia kehilangan sensitivitas terhadap lingkungan. Nah, ini jebakan yang pertama, kata Ibnu Qayyim. Nah, jebakan yang kedua, kita ini sebagai makhluk sosial, al-insanu madaniyun bitabai, sebagai makhluk sosial, apalagi dalam dunia yang tanpa batas di era milenium baru ini. Halo, kedengaran? Halo? Oke. Nah, ya yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, kita ini jebakan yang kedua ini adalah mukhalathatun nas. Mukhalatah itu kita terlampau banyak berinteraksi dengan orang eksternal ya, di luar diri kita, dalam makna yang seluas-luasnya. Maka salah satu ciri orang milenial itu kan sebetulnya dia sibuk sekali dengan banyak hal, tetapi satu hal yang dia lupakan, dia lupa diri dan keluarganya. Jadi mungkin hikmah COVID ini kenapa ada isolasi dan seterusnya, itu diantaranya ya itu tadi, saya pikir agar kita ini kembali kepada kesejatian manusia kita. Mungkin selama ini kita jadi manusia di ormas, kita jadi manusia di kampus, kita jadi manusia di masjid sekalipun, kita jadi manusia di dalam banyak pentas, tapi kita tidak pernah jadi manusia di keluarga, tidak pernah jadi manusia di depan anak istri kita. Nah, sekarang kita dipaksa oleh Allah jadi manusia. Ya kan, kita kan merasa, apalagi model kita ini kan orang kampus kan, tampil di sana sini yang seterusnya itu. Nah, ini juga jebakan yang kedua, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam makna yang seluas-luasnya. Karena itu kemudian Ibnu Qayyim menyatakan adanya siam, kemudian di akhir Ramadan, kebiasaan Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari, taharrau lailatul qadar fil ashril akhir. Carilah Lailatul Qadar pada 1/10 yang terakhir. Sampai-sampai Aisyah meriwayatkan, idza dakhalal ashrul akhir, dalam hadis yang sahih Bukhari, jika 10 terakhir ini sudah masuk, syadda mi'zarahu, sarungnya ini diketatkan oleh Nabi. Artinya apa? Ya mohon maaf, aktivitas biologis beliau sudah ditekan, ya kan. Lalu kemudian beliau ahya lailahu. Selama ini kita kan menghidupkan malam. Wa ja'alna an-nahara ma'asa. Dia memang tabi'i, siang ini untuk cari ma'isah, tetapi Ramadan tidak. Ya, ahya lailahu, kata Aisyah, Nabi itu perilakunya menghidupkan malam yang biasanya mati memang. Wa ayqaza ahlahu, keluarganya itu dibangunkan. Nah, itu yang diterangkan oleh
Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ketika ada syariat puasa pada syahrul Ramadan, maka pintu kerusakan yang pertama itu ditutup oleh Allah. Nah, begitu ada ajaran iktikaf, di mana iktikaf ini kan sebetulnya tinggal kita orientasinya kemana. Kalau di dalam di dalam Al-Quran, kalau kita baca misalnya beberapa ayat, iktikaf ini sebetulnya kebutuhan manusiawi dasar, kebutuhan kemanusiaan kita yang paling dasar. Mengapa demikian? Kalau kita baca saja, analisis semantik saja yang sederhana ya, mengapa ada istilah misalnya dalam tradisi jahiliyah, ya'kufuna ala asnamin lahum. Jadi orang-orang musyrik itu kalau sudah melazimkan diri, ya kan, secara mental dia begitu letih, ya gitu, secara akal intelektual dia sudah sangat jenuh, mumet begitu, dan secara ragawi dia sangat lelah. Maka yang dilakukan orang musyrik waktu itu adalah apa? Ya'kufuna ala asnamin lahum. Ya, patung-patung yang mereka buat itu mungkin dikiranya itu jalan spiritual, jalan keselamatan rohani, lalu mereka ya berkumpul. Mereka berkumpul melakukan ritual karena patung bagi mereka adalah makhluk sakral, walaupun dibuat oleh kaki tangan mereka sendiri, ya kan? Jadi orang musyrik, ini orang musyrik saja itu butuh untuk melakukan suatu iktikaf. Nah, lalu kemudian datangnya Islam ini, itu kan konsep jahiliyah itu diperbaiki oleh Islam. Bagaimana Islam memperbaiki itu? Kita lihat di dalam perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam, antahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina waruk'is sujud. Nah, jadi al-akifin itu sama. Akif itu adalah ismul fa'il, nama pelaku daripada akafa. Seperti juga orang-orang musyrik disebut akifun di dalam Al-Qur'an. Tetapi kemudian kalau di sini sentral objek yang menjadi sandaran mereka adalah benda-benda itu, yaitu patung, maka di sini tidak. Di situ ada perintah agar masjid ini disucikan, antahira baiti. Berarti untuk melakukan suatu aktivitas ibadah yang melazimkan diri kita, kita tinggalkan semua ini, ya kan? Ini kita harus di tempat yang jelas. Bahkan Allah menyatakan baitiyah, rumahku. Lalu kemudian yang kedua ditegaskan juga di dalam Al-Baqarah ini ayat berapa ini? Ketika Allah misalnya menyatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Masajid itu jamak daripada masjid. Masjid itu tempat sujud. Jadi, kalau Anda ingin melakukan suatu upaya kontemplasi, perenungan, muhasabah dan seterusnya, memang tidak layak dilakukan di mal, di pasar, di lapangan bola. Tidak layak. Layaknya di mana? Ya di tempat sujud. Nah, maka Ibnu Qayyim mengatakan di akhir Ramadan ini luar biasa. Kedua pintu ini ditutup oleh Allah. Pintu yang membuat kita larut di dalam suasana memanjakan ragawi kita, makan, minum dan seterusnya, itu GoFood itu masuk di situ, itu ditutup oleh Allah melalui Syam. Nah, sekarang interaksi kita ini bukan hanya ditutup melalui iktikaf ini. Bahkan Covid itu sendiri kan memaksa. Saya tidak tahu apakah ada orang Yogyakarta lebih soleh dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab Fathul Bari, berapa jilid tuh? Di depan saya ada berapa yang ada? 1, 2, 3, 4. Ada 14 jilid itu. Itu baru satu kitab yang beliau tulis. Itu ketika terjadi pandemi pada masa itu di zaman beliau hidup. Bahkan putri beliau itu wafat, salah satu adalah korban daripada bahasa kita sekarang lah wabah sekarang ini. Jadi ketika orang begitu euforia, sekarang kan euforianya bisa dua ini, bisa euforia politik, saut-sautan yang nggak jelas itu, atau bisa euforia spiritual.
merasa ingin berjasa betul di hadapan Allah begitu kan. Lalu dibanding-bandingkan antara masjid dengan mall. Sampai tadi pagi saya masih sibuk menjawab pertanyaan ini antara mall dengan masjid. Padahal Allah nggak butuh itu. Ada mall, dua-duanya Allah nggak butuh kok. Mall Allah nggak butuh, masjid juga Allah nggak butuh. Yang butuh kita kok. Nah, jadi waktu itu beliau kemudian tidak Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak mau ikut-ikutan larut dalam euforia spiritual waktu itu. Maka beliau semua ibadahnya itu dilakukan di rumah. Nah, kalau kita kan sekarang enggak. Saya pikir enggak tahulah saya tanya juga kawan-kawan apa ada orang yang lebih alim, lebih soleh dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya kira agak berat juga mencari padanan itu. Tapi toh beliau pada saat ditimpa seperti itu, ya beliau mengambil jarak, beliau mengisolasi diri. Jadi beliau ibadah sholat di rumah, semuanya beliau lakukan di rumah dan tidak larut di dalam ya kan. Nah, jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi bukan semata Ramadan, tetapi juga beriringan dengan persoalan pandemi ini. Nah, sehingga terus terang saya pribadi saya pribadi selalu mengatakan man arafallah azalat tuhmata wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Itu kan kiai-kiai kita dulu ngajarkan kayak begitu itu. Siapa yang makrifat kepada Allah. Tetapi ada juga konsep yang perlu dijelaskan antara makrifat kepada Allah dan ilmu tentang Allah itu beda. Kalau ilmu itu sumbernya adalah wahyu. Nah, karena ilmu itu sumbernya wahyu, maka kebenarannya itu kebenaran wahyu itu sendiri. Nah, tetapi ketika manusia mendefinisikan tentang Tuhannya, itu jarang sekali dikatakan ilmul abdi an rabbihi atau bi rabbihi. Ilmunya seorang hamba tentang Tuhannya. Jarang sekali para ulama tasawuf termasuk menggunakan istilah mengelmui Allah. Karena ilmu itu harus zahiran wa batinan. Yang ada adalah ma'rifatullah. Maka dalam akidah kita kan sering disebut ma'rifatullah. Apa bedanya ilmu dengan ma'rifat? Kalau ma'rifat itu adalah pengetahuan yang bisa diidentifikasi oleh manusia berdasarkan sumber-sumber pengetahuan. Ya bisa intuisi, bisa burhani, bisa bayani. Tapi ilmu itu nggak mungkin. Oleh karena itu sebetulnya kita dengan Allah itu kan ya hanya memahami tanda-tanda saja, makanya disebut ayat. Nek ketemu saja kan tidak. Nah, jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi man arafallaha, siapa yang makrifat ya kepada Tuhannya, azalat tuhmata, maka segala tuduhan-tuduhan kepada Tuhan itu tidak mungkin dia lakukan. Wa qala kullu fi'lihi bil hikmah, maka dia akan mengatakan semua keputusan Allah itu adalah dengan hikmah. Sekarang kan kita sering sekali salah paham, dikiranya orang menuduh Tuhan itu kayak orang syirik gitu, musyrik gitu ya, nuduh Allah punya anak. Qalatil yahudu Uzairu binullah wa qalatin nasara al-masihu binullah. Kita kira menuduh Allah itu hanya orang Yahudi dan Nasrani. Oh tidak. Jadi ketika sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hujan lalu kemudian becek. Nabi kan enggak senang itu kalau umatnya kesulitan. Lalu beliau sendiri sarankan dalam hadis Ibnu Abbas, "Shollu fi buyutikum", salat di rumah kalian. Ya kan? Dan seterusnya itulah. Dari situlah muncul kaidah-kaidah fikih dalam beragama, muncullah fatwa. Nah, sekarang kita ini sebetulnya menuduh Allah, tapi nggak merasa menuduh Allah. Apa itu? Ketika Allah kan bilang, ya sholat di masjid ya api, 27 derajat tingkatannya. Tetapi menjaga nyawa juga perintah Allah. Nah, dalam suasana kayak begini, pandemi kayak begini, pola penularan dan paparannya yang luar biasa, ya kan? Tiba-tiba kita mengapa masjid dilarang kok pasar tidak? Itu kan perilaku menuduh Tuhan. Nah, gitu loh. Sehingga saya katakan itu analogi yang secara usul fikih kan tidak tepat. Karena
secara sendiri logikanya sudah terpatahkan. Lah logika orang sehat itu, nek masjid saja nggak didatangi kok pasar didatangi, itu kan kebangetan. Tapi orang tidak merasa sekarang. Kenapa? Semuanya merasa menjadi pahlawan pembela Tuhan. Ah, ini loh yang saya maksud. Jadi kita menuduh Tuhan, hukumnya jelas berbicara kok. Tadi saya katakan ada orang lebih soleh di Yogyakarta, lebih alim daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah sekarang kan narasinya di media, di sosial media, di mana-mana kan begitu sekarang itu. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya kira orientasi ini penting lah bagi kita. Nah sekarang lalu ya bagaimana? Ya ini kan yang hadir di depan saya ini kan orang-orang lebih tua dari saya ini kan. Jadi saya kira udah seksi semua itu, paling enggak seket siji udah lebih semua itu. Pak Medi pertama kenal jenggotnya belum putih, sekarang udah putih semua itu. Dan Ramadan ini kayaknya nambah putih Pak Medi ini kan. Jadi maksud saya ya sungkan juga bicara kayak begini, tapi karena ini sama adik-adik peserta itikaf dipaksa mikir, dipaksa mentadaburi apa yang sudah pernah kita baca, ya mohon maaf kalau saya ini mungkin rada ngelantur ya. Tetapi saya kira bagi kita yang sudah, apalagi Bapak Ibu teman-teman di sini, saya aja kan baru 47. Lah bapak-bapak saya yakin umumnya di atas itu. Lah maksud saya kira memaksimalkan pencapaian Ramadan itu, saya kira dua aspek yang saya sebut ini penting banget sih, penting banget. Menurut saya penting banget gitu. Apalagi dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kan kita kalkulatif banget sama Allah. Yang diingat apa Lailatul Qadar Pak, masyarakat kita? Khairun min alfi syahrin. Yang diingat lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan ya depan Allah enggak ada apa-apanya. 1000 bulan. Kok bangga? Umatnya Nabi Nuh 850 tahun hidup. Jadi kita memang akal kita ini matematik banget. Jadi matematis banget kita bicara sama Allah, sehingga kalau ya sekarang lihatlah sekarang, coba baca, kalau narasi fikih kan sederhana saja. Sekarang ya mohon maaf, kami pribadi tidak beriktikaf di masjid. Tapi coba baca penjelasan fikih itu. Penjelasan fikih itu Imam Malik, para ulama fikih, boleh kok kita kembali kepada ajaran Nabiullah Musa yang secara historis, misalnya wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikum bi Misra buyuta wa ja'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Jadi ketika siksaan Firaun begitu sangat kejam waktu itu, tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan kaumnya, tapi kan tidak boleh terhenti masalah peribadatan. Apa yang diperintahkan oleh Allah ke Nabi Musa dan Harun? Menjadikan rumah-rumah tinggal itu sebagai sentral aktivitas ibadah. Wa aqimus sholat. Jadi betul-betul ritual Bani Israel waktu itu tersentralkan di rumah masing-masing, tidak lagi di di sinagog misalnya, atau di karena bahasanya bahasa gitu sih, kanisah ya, gereja kalau bahasa kita itu ya, tempat-tempat ritual mereka lah, tidak. Karena siapapun diancam. Maka beralihlah. Nah, kalau kita menggunakan kaidah pemahaman Al-Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabat. Yang menjadi parameter kita adalah pesan moral yang umum di dalam suatu ayat, bukan satu kasuistik yang terjadi dalam sejarah. Maka Al-Imam Al-Qurtubi, panjangan nanti buka, pada poin keempat ketika beliau menafsirkan ayat ini menjadi dalil bagi umat Islam ketika menghadapi peristiwa seperti Nabiullah Musa alaihissalam dan kaumnya, mereka berpindah untuk menunaikan ibadahnya itu di rumah. Itu Imam Qurtubi loh. Apa ada pengurus majelis ulama yang lebih hebat dari Imam Qurtubi saat ini? Saya kira enggak ada itu. Tapi lagi-lagi narasi ini kita juga curigai. Gitu loh. Kenapa? Ya Allah alam ya. Kenapa? Itulah yang saya katakan, kita keberagamaan ini yang sangat narsis. Dan agama kita tidak berada di bawah kendali wahyu dan kaidah-kaidah beragama, tetapi di bawah kendala satu ulama yang segala ulamanya manusia milenial, yaitu adalah Google.
Sehingga sebetulnya kita baper juga ini. Padahal ala basirah itu bukan baperan loh maknanya itu di dalam beragama kita. Maka lihatlah kita begitu iktikaf misalnya kan, orang kan lupa dikiranya untuk mencapai Lailatul Qadar itu hanya iktikaf. Salah. Iktikaf itu hanya satu saja di antara ibadah yang memang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya pernah bilang sama kawan di Sarjito, jadi kalau Anda seorang petugas yang jaga di unit gawat darurat malam hari itu, Anda tidak bisa melaksanakan tahajud di hadapan Allah, tapi Anda menyelamatkan nyawa tidak kurang di hadapan Allah secara kualitatif. Tapi kan kita enggak ini Pak, yang kita hitung lalu debat. Anda tadi tarawihnya 23 apa 11 rakaat gitu. Kita tidak menghitung bagaimana menyelamatkan jiwa manusia itu. Nah, ini yang saya katakan narsis di dalam beragama, dan kita menuduh Tuhan, tetapi kita tidak sadar sedang menuduh Tuhan. Maka Lailatul Qadar orang buru dengan cara kayak begitu. Malam ganjil dia semangat betul nek malam ganjil. Padahal istilah malam ganjil genap ini kan hitungan dunia, Pak. Kalau sudah kita naik ke angkasa kan sudah tidak ada malam siang lagi. Nah ini kan kita lucu gitu loh. Jadi karena apa? Karena ada angka khairun min alfi syahrin itu. Dia lupa Lailatul Qadar itu diantara maknanya adalah malam kemuliaan. Apa makna malam kemuliaan itu? Pada malam itu hendaknya manusia menemukan fitrahnya kembali. Apa fitrahnya kembali? Yaitu tadi yang dikatakan oleh Allah dalam Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyim. Nah, tidak ada perubahan di dalam fitrah dasar manusia. Itu kan maknanya dua menurut ahli tafsir. Pertama adalah you jangan macam-macam ya, jangan dirubah-rubah. Kan itu artinya. Jadi yang makna yang pertama itu tolak, perintah dari Allah, dan kita diminta untuk jangan neko-neko di dalam memperlakukan fitrah. Yang kedua itu maknanya informatif, khobari. Apa makna informatif ini? Pemberitahuan kepada kita secara universal. Allah itu nggak pernah membeda-bedakan hambanya di dalam penciptaan awal. Sama semua. Gitu loh. Mestinya Lailatul Qadar bagi usia kita ini saya pikir adalah menemukan titik itu. Karena itulah yang akan kembali kepada Allah. Jadi dekan kan ada masanya. Jadi kaprodi ada masanya. Jadi rektor ada masanya. Jadi presiden ada masanya. Ya kan? Tapi ya itulah tadi Lailatul Qadar misalnya kita maknai dalam hal seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian yang saya muliakan ya, pembacaan seperti ini sih menurut saya adalah bagian daripada kita melakukan upaya meningkatkan lagi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian yang saya muliakan, di depan saya print out satu tulisan yang menurut saya sih bagus ya. Jadi memang agak beda kita dengan para sahabat. Misal di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan hadisnya bisa kita gunakan sebagai sandaran yaitu sahih. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha membaca ayat Quran, "Wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang mendermakan apa saja yang mereka dermakan, nyawa, ya, harta, benda dan seterusnya itu didermakan semuanya di jalan Allah, tetapi kalau mereka ingat suatu saat mereka akan kembali kepada Allah, mereka menjadi orang-orang yang sangat pengecut, takut mereka, ciut mental mereka. Nah, dalam pandangan Aisyah ini tidak masuk akal, ini nggak rasional. Mestinya orang kalau amal solehnya banyak, mujahid, perang Badar ikut, perang Uhud ikut, dan semuanya lo ngapain takut ketemu Allah? Pede aja. Tapi ayat ini mengatakan tidak. Mereka justru takut. Nah, takut mati, ya kan? Dikonfirmasilah oleh Aisyah, ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabunal khamra wa yasriquna wa yaznun. Wahai Rasulullah, apakah mereka yang prestasinya hidupnya demikian tapi diam-diam itu minum khamar, mencuri atau berzina
Nabi menyatakan tidak, wahai putrinya As-Siddiq, la yanatu Siddiq walakinnahumul ladzina yasumun, tidak. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang banyak berpuasa, wa yusallun, banyak menunaikan salat, wa yatasaddaqun, banyak menunaikan sedekah, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Yang membuat mereka takut jika semua yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Dan itulah mereka orang-orang yang segera melakukan kebaikan. Ya, kalau testimoni para tabi'in ya enggak bisa kita hitung di sini. Al Hasanul Basri bersumpah, amilu wallahi bi ta'at wajtahadu fiha, demi Allah. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau melakukan ketaatan tidak main-main. Ijtahadu fiha, mereka betul-betul totalitas, tetapi khafu an turadda alaihim, mereka ini takut jangan-jangan semua itu dibalikin kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau katakan, innal mu'mina jama ihsanan khasyah, orang beriman yang sesungguhnya sejati itu adalah selalu memadukan di dalam hidup mereka antara ihsan, berbuat tanpa syarat, khasyah, rasa takut pada keagungan Allah, wa innal munafik, orang munafik, hipokrit, jama'i sa'atan wa amna, dia gemar melakukan keburukan ya, tapi juga dia merasa aman. Nah tadi itu ya, mohon maaf, kita merasa membela agama Allah tapi secara apa ya bahasanya Kang Sus ya, secara rohani kita sebetulnya menuduh Allah tadi itu. Karena itu tadi syariatnya tidak lagi dipandang sebagai syariat, tetapi diletakkan di bawah hitungan-hitungan politik, hitungan-hitungan ini dan seterusnya itu. Nah, teman-teman sekalian, itu yang apa namanya, yang poin pertama. Yang kedua itu saya kira banyak sekali pilar-pilar keimanan kita ya, yang kemudian kita apa jenenge ya, kita perkuat ulang. Mungkin ada baut-baut spiritual kita yang kurang kuat ya, kita kencengin gitu kan ya. Apa diantaranya yang disebut oleh para ulama di sini ya masalah sholat, dan saya kira saya tidak perlu apa namanya menjelaskan permasalahan ini. Sholat ini ikatan kita yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga Al-Qur'an ini jadi pilar keimanan. Saya kira ya, mohon maaf saya pribadi, betul kalau dibanding hari biasa dengan Ramadan ini adalah waktu yang sangat luar biasa kita bermesra-mesraan dengan Al-Quran yang sedemikian rupa. Saya kira keakraban kita tentang Al-Quran atau dengan Al-Quran ini sudah sedemikian dahsyat, dan tentu kita pun berharap Al-Quran ini akan menjadi pemberi syafaat kita, sebagaimana ya'ti Al-Qur'anu yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kita tidak tahu apa yang bisa menyelamatkan kita dari dari catatan-catatan Allah yang begitu dahsyat itu. Tapi saya kira Al-Quran ini juga penting dengan makna yang seluas-luasnya. Juga saya kira pilar ya, asasi yang juga diingatkan oleh Ramadan, bagaimana keakraban kita dengan Allah gitu ya. Dari sahur, bukan hanya kita pribadi ya kan, anak-anak kita pun sudah dimotivasi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah gitu ya. Bangun di waktu sahur, makan bersama kita, di situ ada keberkahan Allah dan seterusnya itu. Saya kira ini juga hal yang luar biasa. Nanti kita zikrullah kita luar biasa lah sama anak-anak. Makan berbuka pun juga demikian gitu kan. Bahwa doa orang yang berbuka puasa tidak akan ditolak oleh Allah. Bahkan ya lima waktu, saya terus terang Pak Fuad, rasa-rasanya saya belum pernah jadi imam 5 waktu kecuali zaman COVID ini Pak. Saya serius itu, belum pernah jadi imam 5 waktu di rumah itu Pak, kecuali masa COVID. Nah saya tidak tahu teman-teman ini kan. Nah, saya lebih senang lagi, saya lagi sekolah sekarang, jadi tidak ada keharusan untuk ngajar, termasuk ngajar online ini. Kecuali kenapa ini kita buat, ya saya tidak ingin dakwah terputus hanya karena COVID aja, itu saja. Kemudian juga al-ihsanu ilan nas. Saya kira ihsan ini kita semangat kebaikan kita ini luar biasa. Saya mendampingi kawan-kawan di tim COVID Comment Center di Muhammadiyah.
di tim pengawas, di tim pengarah itu dahsyat betul. Saya melihat ihsan luar biasa dari kawan-kawan. Itu pun juga mudah karena ternyata data-data para ilmuwan yang kami undang 1 hari penuh kemarin, hari Jumat, dari pagi sampai malam bahkan itu, presentasi tentang ilmuwan, para ilmuwan itu pun juga tidak cukup direspon positif oleh narasi politik. Saya bilang ini ujian keikhlasan kita. Teman-teman bekerja begitu ikhlas, data-data tentang statistik ya. Kita undang ahli pemodelan statistik dan lain-lain, tapi ternyata beda dengan narasi jalanan, ya sudah itu juga ujian keikhlasan. Bahkan saya kira uang yang sudah dikeluarkan itu sudah mau tembus sampai 60 miliar dan seterusnya, itu menurut saya luar biasa. Ini ihsan. Saya memperhatikan betul betapa indahnya. Saya kira kalau nggak di Ramadan pun ini tidak sangat demikian ya. Kemudian sisa-sisa malam kita untuk qiyamul lail begitu ya. Bertaubat kepada Allah, saya kira juga itu yang dicatat oleh para ulama kita. Kemudian poin yang kedua, itu tadi ya, karena terpaksa harus saya sebutkan ya, karena amanah dari Pak Moderator ini. Yang kedua itu adalah mari kita gunakan ya akhir Ramadan ini seperti hadis qudsi ya, kita dapatkan dari Imam Bukhari, ya ayuhannas alaikum minal a'mal ma tutikun. Ya semaksimal apa yang kita sanggup lakukan ya kita lakukan, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu enggak pernah bosan sama kita. Nah, berarti kemungkinan kita yang bosan sama Allah Subhanahu wa taala. Bosan sama Allah itu kan banyak bentuknya. Dan teman-teman saya kira lebih fasih daripada saya untuk berbicara itu. Karena itulah ketika Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, definisikan apa itu Islam. Dan setelah ini saya nggak akan nanya kepada siapapun ya. Jawaban Nabi sederhana sekali, qul amantu billahi tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan sudahlah kamu istiqomah di atas ini, karena jaminannya jelas, innallazina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Jadi tidak perlu risau, tidak perlu galau. Mungkin kalau umat kita ini begitu galau, begitu risau ini ya karena tadi ya kita belum merasakan ma'iyatullah itu. Dan terakhir, sehebat apapun kita, monggo ista'in billahi wala ta'jaz. Kita tetap minta pertolongan kepada Allah ya, dengan segala daya upaya yang sangat terbatas. Sebagaimana juga Rasulullah mengajarkan kepada seorang sahabat, Mu'az bin Jabal ya. Mu'az bin Jabal dalam hadis Tirmizi dan ini sahih, ya Mu'az wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'az, sungguh aku mencintaimu. Ya, itu ucapan Nabi. Usika ya Mu'az, saya berwasiat kepadamu, saya berpesan kepadamu wahai Mu'az, la tada'anna fi kulli salatin. Jangan sampai kamu lupa di setiap sholatmu itu, atau di ujung sholatmu. Di ujung ini bisa dua, sebelum salam boleh atau ketika kita zikir ba'da salam. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi Nabi saja itu minta untuk dibantu Allah agar bisa menjadi orang yang bersyukur, agar bisa menjadi orang yang baik penghambaan diri. Itu Nabi loh. Kalau Nabi minta tolong ya samalah dengan Nabi yang lain. Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Itu kan Nabi yang lain juga minta agar diajarkan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya kira itu sajalah yang dapat saya saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau rodo nadanya menggurui karena biasanya sama santri di sini. Jadi ini sama teman-teman dosen, mohon maaf kalau ada kesan seperti itu. Sama sekali saya tidak bermaksud apa-apa, kecuali seperti yang saya sampaikan tadi. Yang saya sampaikan adalah apa yang saya sampai kepadanya dan apa yang saya yakini. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.